Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman, saudara setanah air, saudara seinsan sekalian, salam sejahtera semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pertanyaan, apa sih yang dilakukan Tuhan sebelum Dia menciptakan alam semesta? Apakah Tuhan itu hanya diam saja? Apakah Tuhan itu nganggur, tidak ada kerjaan? Atau seperti apa sih yang dilakukan Tuhan sebenarnya? Pertanyaan semacam ini kadang kita dapatkan dari sebagian orang, sehingga membuat kita sulit, membuat kita bingung untuk memberikan penjelasan dan jawaban kepada orang yang bertanya itu. Sebab untuk menjawab ini memang bukanlah perkara yang mudah, bukanlah hal yang sepele. Lebih-lebih subjek pertanyaannya adalah Tuhan, yang mana kalau kita asal menjawab tanpa adanya dasar, tanpa adanya landasan yang jelas, tentu akan membuat kita berpotensi terpeleset jatuh dalam kesesatan. Namun kalau kita cermati, sebenarnya bentuk pertanyaan ini sangatlah bermasalah. Di mana letak permasalahannya? Mari kita lihat pertanyaannya. Dalam pertanyaan itu terdapat kata sebelum. Jadi, apa yang dilakukan Tuhan sebelum menciptakan alam semesta? Dalam pertanyaan itu ada kata sebelum. Dalam ilmu mantik, ketika kita hendak memberikan jawaban, maka jawaban yang harus kita berikan harus disesuaikan dengan bentuk atau model pertanyaannya. Kalau orang bertanya kepada kita tentang kapan, tentang setelah, tentang sebelum, maka jawaban yang harus kita beri adalah jawaban yang berkaitan dengan waktu. Kalau orang bertanya kepada kita tentang mengapa, maka jawaban yang harus kita beri adalah jawaban alasan mengapa kita melakukan suatu pekerjaan. Kalau orang bertanya kepada kita menggunakan kata di mana, maka jawaban yang harus kita beri adalah jawaban yang berkaitan dengan keterangan tempat. Ketika ada orang yang bertanya kepada kita menggunakan kata bagaimana, maka jawaban yang harus kita beri adalah jawaban yang berkaitan dengan cara atau proses terkait sesuatu. Jadi sebenarnya ketika kita hendak memberikan jawaban, maka jawaban yang kita beri harus disesuaikan dengan bentuk atau model pertanyaannya. Kalau misal ada orang yang bertanya kepada kita, apa yang dilakukan Tuhan sebelum menciptakan alam semesta? Terlebih dahulu kita harus pahami model pertanyaannya. Di sana ada kata sebelum yang kaitannya dengan waktu. Padahal kita sendiri tahu kan bahwa Allah itu sendiri tidak terikat oleh waktu dan juga tidak terikat oleh tempat. Sehingga ketika ada orang yang bertanya kepada kita, apa yang dilakukan Tuhan sebelum menciptakan alam semesta, aslinya pertanyaan itu adalah pertanyaan yang salah. Karena seolah-olah pertanyaan itu menyifatkan keberwaktuan kepada Tuhan. Padahal Tuhan sama sekali tidak terikat oleh waktu. Waktu itu menjadi ada karena adanya alam yang bergerak. Jadi sebelum ada alam, waktu sendiri itu tidak ada. Lalu yang ada apa? Yang ada hanyalah Tuhan, hanyalah Allah. Sehingga dari hal ini, hal itu menunjukkan pertanyaannya yang salah. Pertanyaan itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena pertanyaan ini menganggap adanya keterikatan waktu pada Tuhan. Padahal Tuhan sendiri tidak berwaktu. Yang berwaktu adalah makhluknya, makhluk Allah yang diciptakan olehnya. Jadi analoginya sama seperti ini. Kamu misalkan bertemu dengan orang bodoh, artinya orang yang tidak pintar. Tapi oleh kamu ditanyakan kepadanya, kenapa kamu kok pintar? Orang bodoh ditanya kenapa kok pintar? Tentu saja gak ada jawabannya kan? Tapi andaikan yang ditanya adalah kenapa kamu kok bodoh? Nah, jawabannya pasti ada. Begitu pula dengan pertanyaan yang berkaitan dengan Tuhan tadi. Orang Allah jelas-jelas tidak terikat oleh waktu, tapi kenapa masih saja ditanyakan dengan model pertanyaan yang berkaitan dengan waktu? Tidak logis kan? Tidak masuk akal. Jadi hal ini menunjukkan
bahwa pertanyaan itu adalah pertanyaan yang salah. Akan tetapi ketika kamu masih maksa menjawab, awas, hati-hati, jangan-jangan jawaban itu datangnya dari bisikan setan agar kamu jatuh dalam kesesatan. Dari uraian ini saya kira sudah jelas tak ada jawaban atas pertanyaan itu, bukan karena tak bisa dijawab, tapi karena memang pertanyaannya yang salah, sehingga tidak ada yang mesti dijawab. Pertanyaannya tidak logis dan tidak masuk akal. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.